Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak kami sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan mendalami materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami senantiasa dalam kesehatan, sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa yang Maha Baik, sekarang kami akan mulai pembelajaran kami. Semoga Engkau menemani dan hadir dalam pembelajaran kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran nanti. Dan semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Guru terhadap kami dapat kami pahami dan mengerti, sehingga bisa meneladani Engkau sebagai Juru Selamat kami. Doa dan permohonan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah, seperti materi yang minggu lalu, yaitu materi kita mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah. Hari ini Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan anak-anak mampu memahami alasan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu menemukan contoh-contoh perumpamaan Allah di dalam kitab suci. Mampu mencari dan menemukan contoh-contoh perumpamaan yang digunakan Yesus di dalam kitab suci. Yang ketiga, anak-anak mampu memahami dan merefleksikan makna perumpamaan tentang penabur. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum memulai ke inti pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dan bergerak. Kita menari dan bernyanyi. Anak-anak diundang untuk berdiri dan kita mengikuti gerakan yang ada di depan. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, itu tadi sedikit pergerakan kita supaya kita lebih siap untuk menerima pembelajaran dari Bapak. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, semua hadir. Ada yang sakit? Oke, semua sehat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita tadi Bapak katakan yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sebelumnya anak-anak sudah mengerti apa arti dari kerajaan Allah. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang kerajaan Allah. Kemudian nanti kita akan memahami arti dan fungsi perumpamaan. Yang kemudian
nanti kita akan melihat beberapa contoh-contoh perumpamaan yang diberikan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Baru yang terakhir, kita akan merefleksikan, mendalami perumpamaan tentang penabur. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam kelompok, kita akan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya tentang kerajaan Allah. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Apa kira-kira tujuan Yesus datang ke dunia? Ya, benar sekali, untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, untuk mewartakan kerajaan Allah ini, Yesus tidak mudah dalam menyampaikan kerajaan Allah itu. Tidak mudah bagi Yesus untuk menyampaikan kerajaan Allah. Yesus punya strategi. Yesus punya cara untuk menyampaikan kerajaan Allah. Yang pertama cara Yesus yaitu menggunakan perumpamaan. Yang kedua, nanti kita akan mempelajarinya, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan contoh atau perbuatan, tindakan atau mukjizat. Nanti kita akan mempelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kita sudah memahami situasi bangsa Israel sebelum kedatangan Yesus. Situasi bangsa Israel pada saat itu bahwa seseorang yang berdosa akan dijatuhi hukuman rajam, akan dirajam. Kemudian orang-orang yang punya penyakit kusta itu akan diasingkan, akan dijauhkan dari masyarakat, akan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari masyarakat. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria dianggap kafir. Bangsa Romawi menjajah. Pemimpin agama Yahudi tidak memberi teladan yang baik. Itu situasi bangsa Israel. Masih banyak lagi keburukan-keburukan di bangsa Israel pada saat itu. Nah, itulah tujuan Yesus datang. Yesus datang untuk mengubah ini semua. Yang tadi Bapak sebutkan, itulah tujuan Yesus datang untuk mengubah ini. Supaya orang-orang yang penyakit kusta tadi bisa dipeluk. Orang-orang yang penyakit kusta tadi tidak diasingkan lagi, tidak merasa sendiri lagi. Orang-orang yang berdosa tadi tidak langsung dirajam, tetapi masih diberikan pengampunan. Nanti kita akan lihat bagaimana Yesus mengubah itu dengan cara Yesus itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi kita. Pengertian perumpamaan. Kira-kira anak-anak, siapa yang tahu arti perumpamaan? Perumpamaan yang biasa kalian dengar mungkin, atau pernah kalian dengar di kehidupan sehari-hari tentang perumpamaan. Oke, perumpamaan atau yang biasa kita sebut sebagai peribahasa. Perumpamaan atau peribahasa adalah cerita pendek yang menggunakan tokoh dan peristiwa nyata untuk menyampaikan pelajaran moral, etika, atau spiritual, dan seringkali dengan makna ganda yang lebih dalam. Contohnya, perumpamaan seperti katak dalam tempurung. Seperti katak dalam tempurung, artinya seseorang yang punya pemikiran sempit, tidak mau mencari jawaban atas masalah. Pemikirannya sempit, tidak mau berdialog dengan orang lain, ya, seperti katak dalam tempurung, tidak mau bergerak. Itu ada lagi contoh perumpamaan yang sering kita dengar, yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kejahatan dibalas dengan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba.
kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, itu contoh perumpamaan. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh perumpamaan? Ya, air dicincang tiada putus. Artinya dalam satu keluarga tidak ada yang bisa membelah atau memecah belah keluarga. Apapun masalahnya, keluarga tetap bersatu, tidak akan tercelah belah. Itu. Nah, itu tadi yang Bapak katakan perumpamaan, peribahasa, cerita pendek yang menyatakan tokoh, katak dalam tempurung tadi, tokoh dan kisah nyata yang mau menyampaikan pesan moral, etika, dan spiritual. Itu contoh perumpamaan. Jadi perumpamaan digunakan untuk menyampaikan pesan moral itu. Nah, apa sih fungsi dari perumpamaan? Fungsi perumpamaan itu sendiri digunakan untuk menyampaikan pesan tadi yang seperti Bapak katakan sebelumnya, menyampaikan pesan moral, etika, atau spiritual melalui tokoh atau peristiwa yang nyata, sehingga pendengarnya mampu memahami apa yang disampaikan atau kesalahan yang ada dalam dirinya. Akan tetapi dalam menyampaikan perumpamaan ini perlu adanya menyesuaikan situasi atau melihat kondisi situasi lingkungan yang mendengarkan, supaya bisa dikenal dan dipahami dengan mudah. Jadi perlu penyesuaian dengan lingkungan. Harus melihat situasi-situasi di dalam lingkungan, perumpamaan apa yang akan saya berikan, sehingga pendengar mudah memahami, mudah mengenal perumpamaan tersebut dan bisa merefleksikannya sendiri. Kemudian fungsinya yaitu mengajak pendengar untuk refleksi tanpa harus menegur secara langsung. Nah, seperti yang tadi, bagi orang yang tidak memiliki pikiran yang luas, itu diibaratkan seperti katak dalam tempurung. Jadi yang menasihati tidak langsung menegur, kamu pikiranmu sempit, tidak, tetapi menggunakan perumpamaan. Tidak langsung menegur, tetapi bisa melalui perumpamaan sehingga pendengar itu, oh iya ya, langsung merasa bahwa dia punya pikiran yang sempit atau tidak luas. Jika sudah dengan kisah atau tokoh atau peristiwa yang nyata, biasanya pendengar akan mengingat cerita tersebut. Baik itu mengingat tokohnya, baik itu mengingat peristiwanya yang digunakan dalam perumpamaan tersebut. Kemudian membandingkannya dengan dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya pendengar akan berefleksi dan mengambil keputusan atau perubahan sikapnya. Ketika pendengar tadi mulai mengingat, seperti ini perumpamaan yang tadi, diingat tokohnya, seekor katak, diingat lagi dirinya, oh iya, saya tidak mau mencari jawaban-jawaban, mencari jawaban dari permasalahan. Oh iya, berarti saya harus keluar dari tempurung ini. Saya harus keluar dari tempurung ini supaya pemikiran saya tidak sempit. Nah, seperti itu. Itu fungsi-fungsi perumpamaan. Ada lagi banyak nanti fungsinya. Contoh,
yang biasa kalian dengar mungkin, contoh perumpamaan atau peribahasa yang sering kalian dengar, yaitu seperti air di daun talas. Tahu kan? Seperti air di daun talas. Ini mau mengungkapkan seseorang yang tidak punya pendirian atau clean plan. Tidak punya pendirian. Sekarang dia mengatakan A. Nanti ada rayuan dari temannya. Oh, dia berubah menjadi C. Jadi tidak punya pendirian atau sering clean plan. Seperti kalian yang di umur sekarang masih tidak punya pendirian. Itu yang dikatakan bagaikan kalian itu bagaikan air di daun talas. Jadi kalau air daun talas itu, kalau datang angin dia bergerak lagi airnya ke sana, dia bergerak lagi airnya ke sini. Tidak menetap. Nah, itu contohnya. Nah, mari kita lihat perumpamaan-perumpamaan yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Yesus menyadari bahwa latar belakang pengikutnya itu pada umumnya adalah orang-orang yang sederhana. Pendidikan mereka itu biasanya tidak tinggi dan pekerjaan mereka itu tidak ada pekerjaan yang kantoran. Mereka itu ada sebagai petani, nelayan, pedagang, gembala, dan banyak lagi pekerjaan mereka. Tidak ada situasi yang dapat Yesus bahwa pendengarnya itu orang-orang yang berdasi, orang-orang yang bekerja di kantoran atau pendidikannya sudah tinggi. Maka kalau kita perhatikan dengan baik, perumpamaan yang digunakan Yesus berhubungan dengan latar belakang pengikutnya. Cerita perumpamaan sederhana, mudah dipahami, tetapi memiliki makna yang dalam tentang kerajaan Allah. Ini yang Bapak katakan tadi. Yesus melihat situasi, keadaan pendengarnya, sehingga Yesus menyesuaikan. Kalau Yesus menggunakan kalimat-kalimat yang tinggi, mungkin pengikutnya sulit memahami. Karena apa? Karena tadi situasi pengikut Yesus itu pendidikannya rendah, tidak ada yang tinggi, dan pekerjaan mereka petani, nelayan, yang biasa mereka dengarkan yaitu bahasa-bahasa sederhana. Sehingga Yesus menggunakan bahasa sederhana, mudah dipahami, menarik. Bahasa-bahasa Yesus itu menarik, sehingga mudah dipahami oleh pengikutnya, mudah dipahami oleh pendengarnya. Tetapi memiliki makna yang sangat mendalam tentang kerajaan Allah. Mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada 8 gambar. Itu ada beberapa perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Bisa kita lihat juga nanti dalam kitab suci. Silakan anak-anak bisa mencatat dalam bukunya perumpamaan-perumpamaan apa sajakah yang ada dalam gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perumpamaan apa saja? Oke, sekarang kita akan mendalami perumpamaan mengenai penabur dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Sekarang anak-anak bisa melihat video singkat gambaran dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Baik, setelah melihat video singkat tadi, kita bekerja di dalam kelompok. Nanti akan Bapak bagi 4 orang dalam satu kelompok. Nanti akan Bapak berikan pertanyaan, ada 7 soal berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi. Peraturannya, semua menulis jawaban hasil diskusi di buku catatan masing-masing. Nanti untuk presentasi, dipilih 1 orang
perwakilan eh, untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Ini 7 pertanyaan 7 pertanyaan pendalaman dari video tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah melihat tadi arti perumpamaan, mengapa Yesus menyampaikan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan, fungsi-fungsi perumpamaan itu apa. Kemudian kita sudah melihat contoh-contoh perumpamaan, dan kita sudah melihat satu bagian tadi yang kita lihat video, yaitu perumpamaan tentang penabur. Nah, kita akan mendalami perumpamaan tentang penabur tersebut. Dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9 dikatakan di situ ada tanah di pinggir jalan. Ada tanah di pinggir jalan yang keras. Ada tanah di pinggir jalan yang keras. Itu melambangkan hati seseorang yang keras dan tidak pengertian. Hati yang keras dan tidak pengertian. Firman yang didengar dirampas oleh iblis, diambil langsung oleh iblis sebelum sempat bertumbuh. Firman yang didengar tadi belum bertumbuh, sudah langsung dirampas oleh iblis. Karena apa? Karena hatinya keras. Sehingga tidak ada pertumbuhan rohani di dalam dirinya sendiri. Itu gambaran yang pertama tadi, tanah di pinggir jalan, yaitu yang keras. Ditabur pun bibit tadi tidak akan tumbuh, langsung diambil oleh iblis. Yang kedua, tanah yang berbatu melambangkan hati yang menerima firman dengan gembira. Hati yang menerima firman dengan gembira, tetapi tidak memiliki akar yang dalam. Tidak memiliki akar yang dalam. Saat ada masalah, mereka akan berhenti mengimani. Jadi kita digambarkan atau tanah berbatu tadi melambangkan hati yang menerima firman dengan gembira, menerima firman dengan gembira, tetapi akarnya tidak dalam, akarnya hanya sedikit saja, sehingga bibit yang tadi, firman yang tadi dengar tidak bisa tumbuh dengan baik, atau hanya tumbuh sebentar langsung layu. Contohnya, sudah melakukan nasihat tetapi tidak bertahan lama dan mudah menyerah sehingga tidak berhasil. Yang ketiga, tanah berduri melambangkan hati yang menerima firman tetapi terhimpit dengan kekhawatiran duniawi, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga firman tidak bisa berbuah dengan baik karena ada kekhawatiran tadi. Contohnya, sudah melakukan tetapi mudah dipengaruhi oleh nilai hal-hal buruk sehingga tidak berhasil. Misalnya, seseorang yang sudah mendengarkan firman dengan hati yang baik, tetapi karena ada sesuatu hal, misalnya ada tawaran, kita ke sana aja nanti akan mendapatkan uang. Firman yang didengar tadi langsung hilang karena godaan-godaan tadi. Nah, itu dikatakan terhimpit oleh hal-hal duniawi. Firman itu sudah mulai tumbuh, tetapi ini ada duri nih. Ini hal-hal duniawi tadi. Hal-hal duniawi, baik itu kekayaan,
baik itu segala macam yang mampu menggoda imannya dihimpit, sehingga dia tidak mau tumbuh, tidak bertumbuh dengan baik. Nah, yang terakhir, tanah yang baik melambangkan hati yang mendengar, mengerti, dan menyimpan firman serta membiarkannya menghasilkan buah yang matang, berlipat ganda, 30, 60, atau 100 kali lipat. Seperti yang kita dengarkan tadi, bibit itu terjatuh di tanah yang baik sehingga menghasilkan buah yang sangat-sangat berlimpah. Contohnya, seseorang yang mendengarkan dan melakukan nasihat sampai berhasil atau mencapai target. Seseorang yang mendengarkan firman, mengimani firman tersebut di dalam hatinya, kemudian melaksanakan firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari tanpa mendengarkan godaan-godaan hal duniawi, tanpa mendengarkan tadi hal-hal kekayaan atau godaan-godaan temannya, tidak, tetapi imannya sudah ada di dalam hatinya, kemudian dia melaksanakan firman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bertumbuh dan berbuah beratus kali lipat. Itu. Nah, perumpamaan tentang penabur digunakan Yesus untuk menyampaikan bahwa Yesus seperti penabur. Yesus itu seperti penabur yang mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah, dia menyampaikan ajarannya ke semua orang. Semua orang disampaikan firman-Nya. Akan tetapi tidak semua orang mengimani atau melaksanakan apa yang Yesus sampaikan. Ada beberapa orang yang tidak melaksanakan, seperti yang tadi ada 3 contoh yang diberikan. Kita juga sudah banyak mendengarkan ajaran Yesus lewat khotbah, nasihat, kitab suci, lewat pendidikan agama Katolik. Sekarang, setelah mendengarkan tersebut, kita sudah mendengarkan firman melalui khotbah tadi, melalui pelajaran agama. Kira-kira bagaimana posisi kita? Kira-kira di bagian mana posisi kita setelah melihat perumpamaan tentang penabur tadi? Kamu posisimu di tanah yang keraskah? Kamu posisimu di bebatuankah? Kamu posisimu sebagai bibit yang tumbuh tetapi dihimpit duri, atau kamu adalah tanah yang baik? Kira-kira kita sudah di mana? Kalian sudah banyak mendengarkan firman. Kalian sudah banyak mendengarkan ajaran Yesus. Dan jawab di dalam hati kalian masing-masing. Baik. Penutup kita dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah mendalami kerajaan Allah yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini, dan bagaimana perasaanmu dalam diskusi kelompok? Kemudian, adakah kesulitan yang kamu temukan saat diskusi? Adakah
kamu menemukan kesulitan di saat diskusi dengan temanmu? Kemudian, hal menarik apa yang kamu temukan selama bekerja di dalam kelompok? Nanti silakan dituliskan di bukunya masing-masing. Nah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran kita. Semoga dengan pembelajaran ini kalian dapat memahami mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Semoga kalian menemukan contoh-contoh lebih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Info untuk pelajaran kita minggu depan, silakan anak-anak membaca kitab suci di rumah dan coba kamu temukan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Yesus. Coba nanti di rumah kamu temukan dulu mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu tugasnya di rumah supaya kita masuk ke materi yang berbeda untuk minggu depan. Baik, sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam pembelajaran kami pada hari ini. Semoga ya Bapa, apa yang sudah kami pelajari dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami mengerti bahwa Engkau menyampaikan kerajaan Allah kepada kami dengan sangat menarik. Dan semoga dengan perumpamaan-perumpamaan yang Engkau berikan dapat menjadi teladan bagi kami sehingga kami mudah memahami apa yang Engkau ajarkan dan semakin mengikuti Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami telah selesai proses belajar mengajar kami. Semoga kami senantiasa Engkau lindungi dan semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Doa dan permohonan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.